Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ini kita akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya. Pada part 2 kita telah membahas penggunaan SVD atau Singular Value Decomposition pada sistem MIMO, di mana pada akhirnya kita berhadapan pada sebuah problem optimisasi mencari nilai power allocation yang optimal. Dan pencarian power allocation ini akan kita selesaikan dengan menggunakan metode yang menjadi judul pada video ini, yaitu menggunakan KKT, in the power allocation problem. Tutorial ini adalah bagian dari series tentang capacity of MIMO channels yang terdiri atas beberapa video. Adapun link yang menuju ke video yang lain itu tersedia dalam deskripsi. Oleh karena tutorial ini kita akan banyak membahas konsep-konsep dasar, maka Anda sangat disarankan untuk menulis atau mencatat selama menyimak video ini. Notasi yang dipakai pada tutorial ini sama seperti pada video-video sebelumnya. Pertama, kita punya notasi huruf R double struct, itu menyatakan himpunan bilangan skalar yang real. Adapun huruf C double struct itu menyatakan himpunan bilangan skalar yang kompleks. Adapun variabelnya itu diekspresikan dengan menggunakan huruf yang dicetak miring seperti M, N, X, dan Y. Ada kalanya huruf kapital, ada kalanya huruf biasa. Kemudian untuk R dengan pangkat N itu menunjukkan vektor dengan ukuran N. Adapun variabel vektor itu dinotasikan dengan menggunakan huruf kecil bukan kapital dan dicetak tebal. Terus yang terakhir kita punya R dengan pangkat M kali N itu menunjukkan himpunan matriksnya dengan elemen bilangan real, dan di situ tertulis M kali N yang berarti matriks tersebut memiliki M baris dan N kolom. Kemudian yang paling bawah itu merupakan hal yang sama untuk himpunan matriks dengan elemen yang bilangan kompleks. Kemudian untuk variabel matriks itu diekspresikan dengan menggunakan huruf kapital atau uppercase dan dicetak tebal seperti yang terlihat dalam layar. Pada part 2 atau part sebelumnya, pada akhir video kita sampai pada suatu problem optimisasi, yaitu dimana kita harus mencari nilai power allocation yang optimal pada suatu sistem MIMO setelah kita mengaplikasikan SVD, yaitu memiliki bentuk sebagai berikut. Di situ kita perlu memaksimalkan sebuah function yang memiliki summation ya. Di situ di dalam setiap summation adalah rumus capacity dari ekuivalen SISO setelah SVD. Jadi sebelum SVD kita punya sebuah persamaan yang mengandung matriks, dan sekarang objective functionnya sudah tidak mengandung matriks.
hanya merupakan penjumlahan dari skalar. Kemudian di bawah itu ada subject to, ada suatu constraint pembatas yang mana total dari PL, yaitu power atau daya untuk setiap simbol, itu harus kurang dari maksimum transmit power yang diperbolehkan. Selain itu, PL lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Artinya yang namanya variabel power itu pasti harus non-negatif. Sehingga bentuk mathematical problem ini itu bisa dinarasikan sebagai berikut. Diberikan sebuah budget transmit power sebesar Pmax, bagaimana kita bisa mendistribusikan Pmax ini ke P1, P2, dan seterusnya, masing-masing dapat berapa bagian, sedemikian sehingga sistem capacity atau objective function-nya itu mencapai nilai yang maksimum. Untuk menyelesaikan problem matematika ini sebenarnya akan lebih mudah kalau Anda telah paham atau familiar dengan yang namanya mathematical optimization, atau lebih spesifiknya lagi convex optimization. Namun kalau Anda masih belum pernah mempelajari ini, belum familiar, maka tidak masalah, karena kita akan membahas semuanya secara mendetail dalam video ini. Mathematical optimization itu memiliki bentuk standar sebagai berikut. Perhatikan bahwa notasi M dan N di sini itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan variabel M yang ada pada diskusi tentang MIMO. Di sini kita pertama punya fx. Fx ini disebut sebagai objective function. Objective function itu menggambarkan tujuan dari masalah, yaitu tidak lain merupakan suatu nilai yang akan kita maksimalkan atau minimalkan. Dalam case ini kita ingin meminimalkan fx, namun dalam bentuk problem matematika yang lain terkadang kita juga ingin memaksimalkan fx. Fx ini sebagai contoh kita ingin memaksimalkan capacity seperti kasus kita, atau dalam kasus lain kita ingin meminimalkan error atau meminimalkan atau menurunkan biaya. Fx atau objective function itu harus real dan skalar. Artinya function ini, objective function ini itu harus menghasilkan sebuah bilangan yang real. Jadi bukan bilangan kompleks. Berarti keluaran dari fx itu adalah bilangan real dan skalar, tidak menghasilkan vektor atau matriks. Kemudian sekarang kita punya x. X ini adalah variable of interest, yaitu suatu variabel yang kita cari nilainya. Sedemikian sehingga fx itu bisa maksimal. Fx ini mungkin dalam prakteknya itu banyak mengandung variabel, tidak hanya x ya. Mungkin mengandung x, mengandung a, mengandung b, mengandung c. Tapi jika A, B, C itu merupakan suatu konstanta dan bukan variabel, maka yang dioptimisasi berarti hanya X. Maka
variable of interest hanya X. Nah, variable of interest ini adalah variabel yang merepresentasikan keputusan yang kita kontrol, yang kita cari nilainya berapa. Dan optimisasi itu mencari nilai X sedemikian sehingga fx-nya mendapatkan nilai yang sebagus mungkin. Bisa seminimal mungkin atau semaksimal mungkin tergantung problemnya. Nah, walaupun fx itu harus skalar, tapi x di sini itu boleh skalar, vektor, atau matriks. Di samping itu, suatu problem optimisasi itu bisa jadi memiliki lebih dari satu variable of interest. Dalam slide ini mungkin yang tertulis hanya X, tapi dalam banyak kasus kita mungkin punya lebih dari satu variabel yang harus kita optimisasi. Variable of interest itu tidak bisa memiliki sembarang nilai, jadi kita tidak bisa dengan sembarangan men-setting nilai pada X pada variable of interest. Variabel-variabel ini tuh harus memenuhi beberapa restriksi yang biasanya kita sebut sebagai constraint. Dalam video ini terlihat ada dua jenis constraint. Yang pertama dinamakan inequality constraint, yaitu constraint yang membatasi variabel dalam ring tertentu. Dalam praktiknya, inequality constraint ini biasanya merepresentasikan batas-batas, misalkan batas daya yang diperbolehkan, atau budget, atau batasan-batasan fisik. Sebagai contoh, inequality constraint itu adalah bahwa total transmit power itu tidak boleh melebihi Pmax. Kemudian jenis constraint yang kedua adalah equality constraint, yaitu constraint yang semacam memaksa hubungannya eksak antara variabel. Equality constraint ini merepresentasikan kondisi atau syarat yang harus dipenuhi secara pasti atau secara eksak, ya, secara precise, secara tepat. Misalkan dalam kasus hukum-hukum conservation atau hubungan-hubungan yang struktural dalam suatu model. Secara garis besar atau secara rangkumannya, suatu problem optimisasi itu mengandung pertama sebuah objective function, yaitu apa yang kita inginkan nilainya, apa yang kita harapkan nilainya menjadi maksimum atau minimum. Kemudian mengandung variable of interest, yaitu sesuatu yang kita ubah. Kemudian mengandung constraint, yaitu apa-apa yang harus kita patuhi. Lanjut, kita membahas tentang suatu jenis atau suatu kelas yang penting dalam mathematical optimization problem, yaitu suatu problem yang terkenal dengan istilah convex optimization problem, atau lebih simpelnya dikatakan sebagai problem yang convex atau convex problems. Kalau kita ingat-ingat kembali dari mata kuliah kalkulus, suatu function itu dikatakan convex apabila turunan keduanya itu selalu lebih besar dari atau sama dengan 0. Selain itu, suatu function itu dikatakan affine apabila function tersebut itu bisa
ditulis atau diekspresikan sebagai fungsi yang linier ditambah sebuah konstan. Misalkan fx sama dengan ax plus b. Apabila suatu function itu bisa ditulis dalam bentuk ax plus b dengan x sebagai variabelnya, maka function tersebut dikatakan affine. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang suatu optimization problem yang masuk kategori convex. Apa itu problem matematika yang convex? Yaitu suatu optimization problem yang mana pertama objective functionnya itu convex. Kemudian selanjutnya inequality constraints itu convex. Artinya function gm x itu convex. Perhatikan ya bahwa inequality constraint itu di situ ada tulisan for all m. Jadi kita mungkin bisa memiliki lebih dari satu inequality constraint. Kalau dalam slide ini jumlah inequality constraint adalah m. Kemudian syarat selanjutnya suatu problem dikatakan convex yaitu apabila equality constraint-nya itu affine. Artinya function hn yang merupakan fungsi dari x itu harus memiliki struktur yang linier dan mungkin ditambahkan sebuah konstanta. Dan ini berlaku untuk semua constraint inequality. Artinya kalau dilihat di situ kita mungkin memiliki lebih dari satu equality constraint. Jumlah equality constraint dalam set ini adalah n. Apabila istilah-istilah dalam optimisasi itu mungkin terasa asing, mungkin terasa susah, maka hal ini merupakan normal ya, hal yang normal. Dan kalau Anda menginginkan, mungkin bolehlah belajar terlebih dahulu mengenai basic-basic atau dasar-dasar definisi tentang convex set, convex function, dan convex optimization problem. Namun untungnya Anda tidak perlu mempunyai background yang sangat ahli ya, yang sangat mumpuni dalam convex optimization untuk memahami video tutorial ini. Karena beberapa teori dasar yang diperlukan itu akan tetap disampaikan dalam video ini dan penjelasannya akan tetap dibuat intuitif. Mari kita kembali ke problem kita, yaitu problem power allocation. Sebagaimana yang terlihat, problem kita ini pertama kita berurusan dengan problem maximization, bukan minimization. Kemudian objective functionnya itu concave. Ekspresi matematika dalam bentuk log 2 dalam kurung 1 plus A kali PL dengan A selalu positif itu merupakan function yang concave dengan A sebagai variabelnya. Dalam teori optimisasi, memaksimalkan sebuah function itu sama saja dengan meminimalkan negatif dari function tersebut. Oleh karena itu, mari kita ubah
problem yang awalnya memaksimalkan menjadi meminimalkan, dan kita tambahkan tanda negatif di depan objective function. Oke ya, terlihat dalam animasinya. Kemudian, oleh karena negatif dari sebuah function yang concave itu convex, maka sekarang problem kita adalah meminimalkan function yang convex. Di sini kita memiliki dua buah inequality constraint. Namun inequality constraint yang kita miliki sekarang ini tidak dalam bentuk standar gmx kurang dari atau sama dengan 0. Jadi di situ harus dalam bentuk yang standar ya. Dalam artian harus kurang dari sama dengan 0. Maka sekarang mari kita ubah inequality constraint yang kita miliki sekarang menjadi bentuk yang standar. Sebagaimana yang terlihat sekarang, ekspresi matematika yang berwarna hijau dan berwarna ungu itu affine terhadap variabel PL. Oleh karena function yang affine itu juga termasuk function yang convex. Oke. Jadi affine function itu otomatis convex function. Maka constraint ini, atau lebih tepatnya inequality constraint ini, memenuhi persyaratan convexity. Dan yang terakhir, problem power allocation ini yang kita miliki tidak mengandung equality constraint. Berdasarkan analisis di atas, maka problem alokasi power milik kita ini adalah problem yang convex. Oleh karena problem optimisasi yang kita miliki ini adalah convex, maka problem ini bisa diselesaikan menggunakan beberapa teknik yang standar. Suatu properti atau sifat penting yang dimiliki oleh problem yang convex itu adalah bahwa cara apapun atau solusi apapun, selama itu memenuhi optimality condition, maka hasil yang didapatkan atau solusinya itu pasti global optimal. Pada tutorial ini kita akan mengadopsi suatu cara untuk menyelesaikan, yaitu berdasarkan KKT condition atau Karush-Kuhn-Tucker. Daripada kita menyelesaikan problem optimisasi di atas secara langsung, maka kalau kita menggunakan KKT framework, maka KKT ini akan menyediakan set of condition. Jadi satu set syarat-syarat yang harus dipenuhi agar problem di atas itu mencapai titik optimal, atau berapakah nilai P sehingga problem di atas itu dapat diselesaikan. Nah, dengan menggunakan KKT ini sebagai hasilnya, maka problem yang awalnya kita miliki, yaitu problem mencari nilai P1, P2 sampai PL, itu menjadi suatu bentuk problem yang lain, yaitu problem menyelesaikan suatu sistem persamaan, di mana sistem persamaan ini itu
diturunkan dari kondisi-kondisi yang disebutkan dalam KKT. Hal yang perlu kita ketahui, perlu di-note ya, dicatat bahwa apabila problem kita itu convex, maka KKT condition itu necessary dan sufficient untuk optimality. Artinya apabila cara kita itu bisa memenuhi KKT condition, maka nilai P, optimal P yang akan kita dapatkan itu pasti optimal. Sebelum kita lanjut membahas mengenai KKT, alangkah lebih bagusnya kita akan membahas suatu konsep ya yang dinamakan dengan Lagrangian function. Misalkan kita memiliki bentuk problem optimisasi yang standar seperti pada layar ya, maka Lagrangian function-nya yang berhubungan dengan optimization problem di atas itu definisinya adalah sebagai berikut. L yaitu Lagrangian yang merupakan fungsi dari X adalah variabel kita. Kemudian kita punya dua variabel tambahan, mu dan nu, itu sama dengan fx ditambah, nah ini, mu m dikali gmx. Oke, di situ gm adalah inequality constraint kita, dan ditambahkan di summation untuk semua inequality constraint-nya. Jadi kalau kita memiliki M inequality constraint, maka semuanya dikalikan dengan variabel mu m dan kemudian dijumlahkan. Kemudian term yang terakhir sama, yaitu ada nu n dikali hn x. Hn adalah equality constraint-nya kita. Masing-masing dikalikan dengan n, kemudian semuanya dijumlahkan untuk semua n equality constraint. Di sini koefisien mu m itu dinamakan Lagrangian multipliers yang berhubungan dengan inequality constraint gm. Jadi kalau kita memiliki m inequality constraint, maka kita juga akan memiliki m buah mu. Kemudian sama halnya dengan yang koefisien nu n itu disebut sebagai Lagrangian multiplier yang berhubungan dengan equality constraint hn x. Jadi kalau kita memiliki n buah equality constraint, maka kita juga akan memiliki n buah nu. Kemudian kalau mu1, mu2 sampai mu m dan juga nu1, nu2 sampai nu n itu digabung jadi satu, maka kesemuanya ini itu diistilahkan dengan dual variables. Sebagaimana yang terlihat, fungsi Lagrangian itu kita mulai dari objective function fx. Kemudian mereka incorporates constraint. Jadi memperhitungkan constraint itu dengan cara menambahkan term mu m dikali gm yang merupakan inequality constraint, dan juga nu n dikali hn. Hn adalah equality constraint. Kemudian multipliers, di situ ada mu m dan nu n, itu menentukan seberapa kuat setiap constraint ini
mempengaruhi proses optimisasi, sehingga hal ini membuat kita itu bisa menganalisis problem secara keseluruhan itu ke dalam sebuah function yang telah dikombinasikan. Jadi kalau kita melihat problem optimisasi yang di atas dalam kotak itu kan ada banyak function ya. Kita punya objective function, kita punya inequality constraint yang merupakan juga function, terus kita juga punya equality constraint yang juga merupakan function. Itu semua kan terpisah-pisah dalam bentuk standar problem optimisasi. Maka dengan menggunakan Lagrangian ini semuanya itu digabung jadi satu kesatuan menjadi sebuah function. Sekarang mari kita kembali ke Karush-Kunstaker atau KKT condition. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, daripada kita bergelut ya dengan problem optimisasi secara langsung, maka lebih mudah kalau kita menyelesaikan sistem persamaan yang ekuivalen yang kita turunkan dari KKT condition. Untuk problem yang bersifat convex, maka cara ini cukup powerful ya, karena setiap solusi yang memenuhi KKT condition itu dipastikan global optimal. Nah, sekarang kita akan membahas detail dari KKT. KKT itu apa sih isinya? KKT itu mensyaratkan kita 4 hal. Yang pertama dinamakan stationarity. Stationarity itu artinya adalah bahwa dalam kondisi yang optimum ya atau optimal, Lagrangian function itu flat atau datar ya, rata with respect to optimization variables. Artinya bahwa turunan pertama dari Lagrangian function tadi terhadap X itu harus sama dengan 0. Dalam kalkulus kita paham ya bahwa suatu function itu kalau gradiennya sama dengan 0 atau turunan sama dengan 0, maka dia sedang datar atau flat. Nah, stationarity ini itu mensyaratkan bahwa Lagrangian function with respect to X itu harus flat, harus pas datar, sehingga turunannya harus sama dengan 0. Sehingga kita punya syarat pertama bahwa turunan dari fx terhadap x kemudian ditambah summation itu ya terus mu m, kemudian turunan dari gmx diturunkan terhadap x, kemudian dijumlahkan untuk semua m, dan sekarang ditambahkan untuk nu n dikali hn x yang diturunkan terhadap x. Nah, ini semua kalau diturunkan, ini function ya, sebuah function. Sebuah function ini kalau diturunkan terhadap x, yaitu Lagrangian ini, itu harus sama dengan 0. Ini secara konsep mirip ya dengan ide dari kalkulus, bahwa titik ekstrema itu terjadi atau ada di posisi ketika slope atau kemiringan itu sama dengan 0 atau ketika suatu kurva itu sedang dalam kondisi datar. Syarat yang kedua itu diistilahkan dengan primal visibility. Apa artinya? Primal visibility itu artinya adalah bahwa pada titik optimal
atau nilai X nanti ya yang akan memenuhi kriteria keoptimalan, maka harus memenuhi constraint awal dari problem. Artinya nilai X-nya nanti itu harus memenuhi ini, dua syarat ini. Yang baris pertama itu adalah inequality constraint dan baris yang kedua adalah equality constraint. Itu merupakan ya hanyalah cerminan atau kita copy paste dari constraint pada problem awal, yaitu yang dalam kotak atas itu. Apabila nilai X-nya itu tidak memenuhi constraint, ya berarti bukan solusi yang valid. Sesimpel itu saja sebenarnya, bahwa kita mungkin bisa sesukanya mencari nilai X yang untuk meminimalkan Fx, tapi hasil yang akan kita dapatkan nantinya ya harus memenuhi constraint. Gm-nya harus kurang dari 0, Hn harus sama dengan 0. Kalau X-nya tidak memenuhi itu, ya berarti bukan solusi. Syarat selanjutnya atau syarat yang ketiga dari KKT itu dinamakan dual visibility. Apa itu? Dual visibility ini berhubungan dengan Lagrangian multipliers yang terkoneksi dengan inequality constraint, bahwa multipliers ini yaitu mu m itu nilainya harus non negatif. Artinya bahwa nilai dari mu m untuk semua m itu harus non negatif. Non negatif artinya harus positif atau 0. Nah, mengapa mu m ini tidak boleh negatif? Begini, coba tadi dilihat lagi rumus dari Lagrangian multiplier. Rumus dari Lagrangian function. Lagrangian function, di situ ada suatu term di mana mu m dikali dengan gmx, ya. Mu m dikali gmx. Dan ingat, kita berhubungan dengan problem meminimalkan, meminimisasi. Oke, misal seperti ini. Misalkan kita memiliki sebuah nilai X yang melanggar constraint inequality. Artinya, X ini menyebabkan Gm bernilai positif. Oke, saya ulang. X ini menyebabkan Gm bernilai positif. Berarti itu melanggar ya, melanggar inequality constraint. Nah, oleh karena positif, gmx ini positif, apabila dikali dengan mu m yang juga positif, akan menghasilkan suatu nilai yang positif. Oke, saya ulang. Gmx, x-nya ini melanggar constraint sehingga gmx itu positif. Terus kalau dikali mu m yang positif, akan menghasilkan suatu nilai yang positif. Nah, nilai yang positif ini itu dalam rumus Lagrangian function ditambahkan, ya kan, sebagai faktor penambah. Nah, faktor penambah ini itu kan padahal kita ingin meminimalkan fx. Nah, sehingga dalam Lagrangian function apabila X ini melanggar inequality constraint, maka nilai Lagrangian-nya akan semakin besar. Oke, karena positif ditambahkan, sehingga nilai Lagrangian-nya akan semakin besar. Nah, nilai Lagrangian yang semakin besar itu kan menjadi penalti atau menjadi semacam hukuman dari nilai Lagrangian-nya, karena kita kan ingin meminimalkan suatu nilai ya, ingin meminimalkan suatu fungsi. Nah, kalau gmx-nya ini dilanggar, maka nilainya akan semakin membesar, artinya semakin menjauh dari keoptimalan karena semakin membesar, padahal kita goalnya adalah meminimalkan.
Kemudian syarat yang terakhir dari KKT itu dinamakan complementary slackness. Apa itu? Complementary slackness adalah begini. Jadi tadi kan dibahas bahwa dalam bentuk fungsi Lagrangian ya, Lagrangian function, di situ terdapat suatu term suku mu m dikali gmx. Nah, sebenarnya ketika suatu nilai optimal, artinya apabila segalanya terselesaikan nanti, maka mu m dikali gmx itu harus sama dengan 0. Oke, saya ulangi, mu m dikali gmx itu harus sama dengan 0. Coba dilihat lagi rumus Lagrangian function. Nah, apabila mu m dikali gmx sama dengan 0, kemudian yang terakhir ya, di situ ada yang equality constraint nu n ya dikali hn juga sama dengan 0, maka yang tersisa hanyalah objective function saja. Nah, gitu ya. Jadi Lagrangian function itu walaupun kita akan menambahkan atau menggabungkan atau memindahkan constraint-constraint ke objective function, ditambahkan terus kemudian dijadikan satu, tapi nanti ketika kita menyelesaikan problemnya, maka dalam Lagrangian function nilai x, nilai mu m, dan nilai nu n itu akan disetting sedemikian sehingga perkalian antara Lagrangian multiplier dengan constraint-nya itu sama dengan 0. Itu ya, coba dilihat lagi rumus Lagrangian function-nya. Nah, untuk constraint yang equality constraint itu karena hn x sama dengan 0, sudah pasti sama dengan 0, maka berapapun nilai nu n-nya tidak ada masalah, karena nu n dikali 0 pasti sama dengan 0, karena hn x sama dengan 0. Tapi untuk yang inequality constraint ini, itu gmx tidak selalu sama dengan 0. Nah, gitu. Sehingga apabila gmx kita mendapatkan suatu nilai x sehingga gmx ini kurang dari sama dengan 0. Berarti bukan 0 ya, bukan 0 tetapi kurang dari sama dengan 0, maka mu m-nya harus sama dengan 0. Agar mu m kalau dikalikan gmx itu sama dengan 0. Atau apabila mu m-nya yang tidak sama dengan 0, artinya positif ya, maka gmx-nya yang harus sama dengan 0. Dengan kata lain, complementary slackness ini mensyaratkan bahwa mu m dikali gmx itu harus sama dengan 0. Dan ini untuk berlaku untuk semua inequality constraint. Kesimpulannya, KKT ini punya 4 syarat. Yang pertama, stationarity itu mengatur keoptimalan. Tadi dijelaskan bahwa nilai x yang mengoptimalkan fungsi di atas atau problem di atas itu menyebabkan turunan pertama dari Lagrangian sama dengan 0. Kemudian ada syarat primal feasibility, itu mengatur validitas dari nilai x. Artinya nilai x yang optimal itu harus memenuhi constraint, baik inequality constraint maupun equality constraint. Kemudian dual feasibility itu mengatur perilaku dari multiplier, khususnya yang mu m ya, bahwa mu m itu harus non negatif, artinya harus positif atau boleh sama dengan 0. Kemudian yang terakhir dinamakan complementary slackness, itu artinya bahwa mu m dikali dengan gmx itu harus sama dengan 0.
Sehingga secara kesimpulan dengan menggunakan KKT kita mengubah jenis problem dari yang awalnya berangkat dari problem optimisasi dengan bentuk seperti ini, akhirnya kita memiliki problem menyelesaikan sistem persamaan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah stationarity, kemudian yang kedua dan ketiga itu adalah primal visibility, kemudian baris yang keempat yang mu m lebih besar dari sama dengan 0 itu dual visibility, dan yang terakhir itu dinamakan complementary slackness. Sekarang mari kita mengaplikasikan teori KKT condition ya, syarat-syarat KKT untuk menentukan optimal power allocation. Jadi kita mengaplikasikan KKT pada problem pertama kita tadi. Ini adalah problem kita. Kita punya sebuah optimization problem, meminimalkan power ya, alokasi power P1 sampai PL, berapa masing-masing nilainya. Kemudian itu ada sebuah negatif dari sum capacity ya, jumlah kapasitas dari ekuivalen SISO channel. Kemudian ada ST subject to, artinya constraint-nya itu bahwa total power untuk masing-masing simbol pada setiap data stream itu harus kurang dari budget transmission power maksimum. Kemudian minus PL harus kurang dari sama dengan 0, artinya PL harus non negatif. Nah, sekarang kita mulai dari syarat KKT yang pertama, yaitu stationarity. Ini ya, ini saya tulis lagi, ini adalah bentuk dari stationarity. Oke, sebagaimana yang terlihat, objective function-nya diberi highlight yang berwarna kuning, sehingga muncul pada bagian yang pertama saja. Kemudian, yang warna pink itu adalah inequality constraint, berarti menempati GMX yang berwarna ungu. Dan di problem ini kita tidak memiliki equality constraint, sehingga bagian ini itu sama dengan 0. Variable of interest atau variabel yang kita optimisasi itu kan PL ya, untuk semua L. Jadi kita punya L variabel, P1, P2, P3 sampai PL besar. Nah, untuk mengaplikasikan syarat yang pertama yaitu stationarity, kita perlu menghitung turunan pertama ya, partial derivative dari Lagrangian with respect to masing-masing PL. Jadi PL-nya sebagai variabelnya, yaitu memiliki bentuk sebagai berikut. Di situ kita punya 3 buah suku yang kita jumlahkan ya. Yang pertama itu dari objective function-nya yang mengandung log itu log 2. Kemudian di yang kedua itu adalah inequality constraint yang berhubungan dengan bahwa PL itu harus positif atau 0 boleh. Kemudian suku yang ketiga itu tadi yang berhubungan dengan total transmit power. Di situ semua variabel saya beri warna biru. Perhatikan ya bahwa di dalamnya summation ya, di dalam summation kita mengganti indexing yang awalnya pakai L sekarang menjadi L bar. Mengapa? Itu tujuannya adalah untuk membedakan L untuk indexingnya summation dengan L yang dipakai di sebelah luar, yaitu untuk turunan.
Karena saat kita menurunkan terhadap PL, misalkan L kecil sama dengan 1, misalkan L kecil sama dengan 1, maka oleh karena L kecil sudah kita tetapkan sama dengan 1, maka L itu bukan lagi indexing ya, bukan lagi variabel yang iteratif mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga kita perlu notasi yang lain untuk variabel yang menunjukkan bahwa summation ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu sekarang digantikan dengan L bar. Oke, sehingga ini kita menggunakan L bar. Berarti L bar itu adalah variabel indexing 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, misalkan sampai 10. Nah, misalkan. Adapun L saja bukan L bar itu yang sudah kita tentukan nilainya, misalkan L sama dengan 1 atau L sama dengan 5, bukan lagi yang indexingnya, yang iteratifnya. Nah, untuk menghitung turunan di atas, di tutorial ini saya akan menjelaskan step by step, satu persatu, di mana kita akan menurunkan ketiganya ini dalam slide yang berbeda. Sekarang kita akan fokus ke term yang pertama atau suku yang pertama, yaitu ini ya. Kita fokus menurunkan negatif dari objective function. Objective function yang awal kan positif ya, sekarang kita negatifkan agar kita bisa meminimalkan, bukan memaksimalkan. Itu ternyata turunannya sama dengan itu, sebagaimana yang terlihat dalam layar. Nah, tenang saja, di sini akan saya breakdown secara mendetail. Bagian yang biru ini itu kita menggunakan rumus matematika bahwa log 2 dari fx itu sama dengan ln fx dibagi ln 2. Ln itu kan logaritma dengan basis e ya, bilangan natural. Sehingga di situ muncul seper ln 2. Negatifnya mengikuti negatif yang awal itu ya. Jelas kalau yang itu. Kemudian bagian yang ini itu kita menggunakan rumus bahwa turunan dari ln fx itu sama dengan seper fx dikali turunannya fx. Nah, untuk case ini fx-nya itu sama dengan 1 plus PL lambda L kuadrat dibagi sigma kuadrat. Oke ya, jadi fx-nya untuk case yang berwarna hijau itu adalah semua ekspresi yang ada dalam tanda kurung log 2 something, gitu kan ya, log 2 something. Nah, something ini adalah fx. Oke, bisa di pause videonya untuk dicerna. Kemudian yang terakhir ini adalah yang berwarna pink nih ya, atau merah lah, merah. Itu kita menggunakan ini turunan, bahwa turunan dari 1 plus PL bar dikali lambda L bar kuadrat dibagi sigma kuadrat itu sama dengan itu. Tersisa karena kan variabelnya kan PL bar ya. Itu PL bar dikali suatu konstanta. Maka tersisa konstanta saja. Perhatikan ya bahwa kita ini kan punya summation ya, dari L bar sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai L besar. Nah, kita ini kan menurunkan terhadap PL ya, diturunkan terhadap PL. Misalkan L sama dengan 2, misalkan PL berarti P2. Nah, di dalamnya summation yang berwarna kuning itu kan L barnya kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Katakan misalkan L besarnya sama dengan 10. Berarti
kita punya P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai P10. Nah, kalau kita sedang menurunkan terhadap P2, tadi kan L sama dengan 2. Maka kalau L sama dengan 2, maka variabelnya hanyalah P2. Sedangkan P1, P3, P4, dan seterusnya itu bukan variabel, tetapi konstanta. Oke, saya ulangi ya. Misal L sama dengan 2, maka P2 itu adalah variabelnya. Sedangkan P1, P3, P4, dan seterusnya itu bukan variabel, tetapi konstanta. Oleh karena konstanta, maka kalau diturunkan terhadap P2, ya, semua suku yang mengandung P1, P3, P4, P5, dan seterusnya itu kan tidak mengandung P2. Maka mereka konstanta, sehingga kalau diturunkan terhadap P2, itu nilainya sama dengan 0. Oke. Oleh karena itu, di situ ada tulisan ya, bahwa semua suku dengan L bar tidak sama dengan L itu dianggap konstanta, sehingga turunannya sama dengan 0. Oleh karena itu, ketika kita menurunkan, ya, di ekspresi yang paling kanan, pojok kanan atas itu summation-nya hilang. Nah, summation-nya hilang. Dan yang tersisa hanyalah variabel PL saja. Sekarang kita membahas turunan yang kedua, yaitu turunan dari ini ya. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ini summation-nya hilang karena turunan dari minus PL bar diturunkan terhadap PL itu hasilnya adalah ini ya. Ketika L bar tidak sama dengan L, maka turunannya sama dengan 0. Sedangkan kalau L bar sama dengan L, itu hasilnya turunannya sama dengan minus 1. Ingat ya bahwa L itu suatu nilai, satu nilai yang kita tentukan. Misalkan L sama dengan 2. Jadi ceritanya kita itu akan melakukan perhitungan turunan sebanyak L besar kali. Gitu ya. Jadi misalkan L besar sama dengan 10, maka kita akan melakukan turunan untuk diturunkan terhadap P1, kemudian diturunkan terhadap P2. Itu masing-masing rumusnya berbeda. Nah, untuk setiap rumus itu, masing-masing rumus itu kan ada summation-nya dari L sama dengan 1 sampai 10. Jadi misalkan saat L kecil sama dengan 2, maka saat L bar tidak sama dengan 2, nah turunannya sama dengan 0. Sedangkan kalau L bar juga sama dengan 2, berarti minus P2 diturunkan terhadap P2. Nah, maka sama dengan minus 1. Sehingga hasilnya adalah minus mu L. Ingat mu L ya, bukan mu L bar. Kemudian untuk suku yang ketiga, yaitu ini, kita hitung turunannya terhadap PL. Nah, yaitu sama dengan ini ya. Masing-masing turunan terhadap PL-nya kita masukkan ke dalam. Dan ingat bahwa turunan dari PL bar terhadap PL itu sama dengan 0 jika L bar tidak sama dengan L. Sedangkan hasilnya 1 kalau L bar sama dengan L. Terus turunan dari Pmax terhadap PL sama dengan 0 ya, karena Pmax itu sebuah konstanta. Maka hasilnya adalah ini zeta. Yang tersisa hanyalah zeta. Nah, sekarang mari kita kombinasikan ketiga perhitungan turunan tadi,
ke dalam sebuah slide di sini. Ini ya, ini adalah syarat dari stationarity, syarat pertama dari KKT. Kemudian slide sebelumnya kita telah menghitung masing-masing turunannya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Itu ya yang terlihat dalam monitor layar pojok kiri bawah. Kemudian kita urutkan, kita rearrange ya, kita bolak-balik pindah ruas sehingga PL ada di ruas sebelah kiri atau sendirian. Nah, sehingga kita dapatkan PL sama dengan itu minus 1/2 dikali 1/, mu L dikurangi zeta dikurangi sigma kuadrat dibagi lambda L kuadrat. Ingat ya, kita punya banyak L. Misalkan L10, berarti L P1, P2, P3 dan seterusnya. Jadi kita punya 10 persamaan di sini. Misalkan ya, misalkan 10. Nah, ini adalah rumus dari KKT kita yang pertama, yaitu stationarity. Nah, sekarang mari kita tulis semua KKT condition. Pertama, problem awal kita yaitu problem ini ya, yaitu sebuah optimization problem. Ingat yang warna biru adalah variabelnya. Nah, sekarang dengan KKT condition kita punya bentuk sebagai berikut. Pertama, ini adalah stationarity yang baru saja kita hitung. Ingat, walaupun yang tertulis di situ hanyalah satu baris rumus, tapi itu berulang-ulang untuk semua L ya. Ingat kita punya P1, P2, P3 sampai PL besar. Sehingga jumlah persamaan yang di highlight kuning itu nanti dikopi-kopi sebanyak L besar buah. Kemudian kita punya primal visibility yang tidak lain adalah ya constraint dari persamaan awal. Maaf, dari problem awal. Kemudian kita punya dual visibility, yaitu bahwa Lagrangian multiplier yang berhubungan dengan inequality constraint itu harus non-negatif. Kemudian terakhir kita punya complementary slackness. Nah, sehingga dari yang awalnya kita menyelesaikan problem yang ada di sebelah kiri, yaitu optimization problem, sekarang kita punya problem baru yang di sebelah kanan, yaitu suatu problem untuk menyelesaikan sistem persamaan. Nanti nilai yang di kanan itu kan ada 3 yang diwarna ya, yaitu PL yang berwarna biru, mu L yang berwarna hijau, dan zeta yang berwarna ungu. Nanti nilai PL, mu L, dan zeta akan kita cari nilainya sedemikian sehingga semua sistem persamaan itu dapat kita selesaikan. Nanti PL yang menyelesaikan sistem persamaan yang ada di sebelah kanan merupakan PL yang sama yang menyelesaikan optimization problem yang ada di sebelah kiri. Nah, ini ya. Jadi optimal PL yang ada pada problem awal kita ini itu adalah nilai PL yang sama ketika kita menyelesaikan KKT system untuk PL, mu L, dan zeta. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita menentukan nilai PL, mu L, dan zeta sehingga sistem persamaan ini itu bisa terselesaikan. Langkah pertama, mari kita lihat dua persamaan itu yang ditunjukkan oleh panah. Di situ terlihat bahwa
kita bisa men-setting nilai mu L sama dengan 0. Kok bisa? Karena kalau mu L sama dengan 0, maka kedua persamaan ini itu otomatis pasti terpenuhi ya. Pertama, nyoba lihat yang persamaan dengan panah yang sebelah atas. Kalau mu L sama dengan 0, maka otomatis mu L memenuhi lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian yang bawah, PL itu kan ada kalanya positif, ada kalanya 0. Ya, PL ada kalanya 0, ada kalanya positif atau ada angkanya. Maka kalau mu L sama dengan 0, maka persamaan yang ditunjukkan oleh panah yang kedua itu juga pasti sama dengan 0, pasti terpenuhi. Maka solusi pertama untuk mu L itu sama dengan 0 untuk semua L ya. Huruf A terbalik itu artinya untuk semua L. Sehingga sekarang kita set mu L sama dengan 0 dan kita remove dua persamaan ini karena kita sudah nge-keep menentukan nilai mu L sama dengan 0. Oleh karena mu L sama dengan 0, maka dua persamaan ini bisa kita hilangkan sementara dari sistem persamaan sehingga kita bisa fokus menentukan nilai PL dan zeta. Nah, sekarang ini adalah bentuk sistem persamaan kita setelah membuang dua persamaan tadi. Ingat, lihat bahwa dalam persamaan yang pertama, PL sama dengan ln 2 dan seterusnya, itu sekarang kita punya bentuk seper zeta ya. Sebelumnya seper zeta dikurangi mu L. Sekarang tersisa seper zeta saja. Nah, sekarang kalau kita lihat bagian ini, zeta itu tidak boleh sama dengan 0. Persis 0 nggak boleh. Bolehnya harus positif. Kalau 0, zeta sama dengan 0, maka nilai dari PL menjadi undefined. Oleh karena itu, zeta harus strictly lebih besar dari sama dengan 0. Tidak boleh lebih besar atau sama dengan. Tetapi yang boleh hanyalah lebih besar dari 0. Oleh karena itu, kita ubah zetanya dari yang awalnya lebih besar dari atau sama dengan 0 menjadi lebih besar dari 0. Lanjut, mari kita lihat persamaan ini yang terakhir. Tadi disebutkan bahwa zeta tidak boleh persis sama dengan 0. Maka zeta dikali itu ya, summation dari PL dikurangi Pmax itu harus sama dengan 0. Karena zeta dikali ini harus sama dengan 0, maka yang dalam tanda kurung itu harus sama dengan 0. Sehingga mari kita ubah dua persamaan ini menjadi sebuah persamaan yang digabungkan, yaitu summation dari PL dikurangi Pmax itu harus sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan baru yang kita miliki, sistem persamaan baru yang kita miliki. Sekarang lanjut kita melihat dua persamaan ini, yang pertama dan kedua. Persamaan yang pertama itu semacam mengajukan nilai dari PL, berarti PL sama dengan itu, berarti kita mempropos sebuah angka untuk PL. Sedangkan persamaan yang kedua itu membatasi nilai dari PL, bahwa PL itu harus non negatif. Maka kita bisa mengkombinasikan dua persamaan ini
menjadi sebuah persamaan yang unified, yaitu PL sama dengan itu, sama dengan maksimum dari 1/2 dikali 1/z dikurangi itu sigma kuadrat dibagi lambda L kuadrat, koma 0. Jadi di situ kita punya dua buah angka ya, yaitu angka pertama 1/2 dan seterusnya, dan angka yang kedua adalah 0. Nah, operator max dari A, B itu mengembalikan atau mereturn nilai yang terbesar antara A atau B. Kalau A yang lebih besar daripada B, maka nilainya sama dengan A. Kalau B lebih besar, maka sama dengan B. Nah, dengan unified form bentuk seperti itu, maka kalau 1/2 dan seterusnya itu nilainya positif, maka PL sama dengan itu, 1/2 dan seterusnya. Tapi kalau 1/2 dan seterusnya itu nilainya negatif, maka PL sama dengan 0, karena 0 lebih besar daripada bilangan negatif. Nah, ini adalah sistem persamaan yang baru setelah kita menggabungkan PL ya, dua persamaan berkenaan dengan PL sebelumnya. Nah, arti dari persamaan ini adalah sebagaimana yang barusan saya jelaskan ya, bahwa apabila itu ya 1/2 dan seterusnya itu non negatif, artinya nol atau positif, maka itulah yang akan menjadi nilai dari PL. Sedangkan apabila 1/2 dan seterusnya itu nilainya negatif, maka PL nilainya 0. Ingat ya, ini konsisten dengan physical meaning, bahwa yang namanya power itu tidak boleh negatif. Tidak ada istilah negatif power, minus 1 watt, itu tidak ada. Adanya 0 watt, 1 watt, 2 watt, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk simplification, kita punya variabel baru 1/2 dikali 1/z itu kita notasikan dengan zeta bar. Nah, untuk agar lebih simpel. Sekarang kita sudah mendapatkan suatu ekspresi yang closed form dari PL yang optimal. Closed form artinya sebuah rumus. Nah, sebuah rumus untuk PL, yaitu sama dengan itu. Namun, masalahnya PL ini itu merupakan ekspresi matematika yang tergantung dari sebuah nilai yang belum diketahui, yaitu zeta bar. Kita sudah dapat nih rumus dari PL yang optimal. PL yang optimal sama dengan itu, max buka kurung zeta bar dikurangi dan seterusnya. Tapi masalahnya di situ ada zeta bar. Nah, zeta bar ini kan juga variabel yang lain, sehingga zeta bar ini harus dicari tahu nilainya terlebih dahulu. Untuk mencari tahu nilai dari zeta bar, maka kita bisa mensubstitusi persamaan yang pertama, yaitu PL, ke persamaan yang kedua, yaitu yang mengandung summation ya, summation PL dikurangi Pmax sama dengan 0. Oke, PL kita substitusi ke situ. Nah, oleh karena itu sekarang sistem persamaan kita menjadi bentuk sebagai berikut. Semakin lama semakin sederhana. Nah, persamaan yang pertama itu tidak lain adalah root finding problem satu dimensi atau problem pencarian akar, di mana zeta bar adalah sebagai variabelnya. Nah, problem pencarian akar ini sudah dibahas dalam mata kuliah metode numerik, yaitu mata kuliah yang umumnya diajarkan dalam bachelor degree.
apabila nilai Pmax itu positif, ya tidak sama dengan 0, tapi ada suatu angka nilainya, maka nilai dari zeta bar itu tidak bisa negatif. Kenapa? Karena kalau misalkan zeta bar itu negatif atau kurang dari 0, maka operator max di atas, ya, di dalamnya summation, itu selalu mengoutput nilai 0. Nah kan, kalau zeta bar itu negatif, kemudian dikurangi sigma kuadrat dibagi lambda L kuadrat, semakin negatif, ya kan? Karena negatif, maka max-nya kan mengeluarkan nilai 0. Nah, kemudian summation 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi Pmax, ya tidak mungkin sama dengan 0. Kalau Pmax-nya itu ada angkanya. Sehingga persamaan di atas itu tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu, zeta bar itu harus positif. Oke. Bahkan zeta bar itu tidak bisa sama dengan 0, ya. Apabila nilai dari sigma kuadrat dibagi lambda L kuadrat itu tidak 0 tapi ada angkanya, maka zeta bar pun tidak boleh 0. Karena kalau 0 dikurangi sebuah angka sama dengan negatif hasilnya. Nah, sama, maka operator max akan selalu menghasilkan nilai 0. Oke, sehingga ketika rumus yang pertama itu diselesaikan, ya, rumus atau persamaan yang pertama, sigma L sama dengan 1 sampai L max dan seterusnya itu sama dengan 0, itu dicari nilai zeta-nya, pasti nanti zeta bar itu nilainya positif. Oke, sehingga nilai dari zeta itu pasti otomatis terpenuhi. Oke, itu keywordnya, nilai dari zeta lebih besar dari 0 itu pasti terpenuhi, sehingga kita bisa membuangnya. Ini. Nah, sekarang yang awalnya kita punya sistem persamaan yang rumit, akhirnya sekarang kita berakhir pada sebuah persamaan, ya, menyelesaikan sebuah persamaan bagaimana kita mencari nilai dari zeta bar. Sekarang kita berakhir pada sebuah akar-akar dari persamaan, ya, menyelesaikan problem akar persamaan yang satu dimensi. Satu dimensi itu artinya karena z-nya itu sebuah skalar, ya, bukan vektor dan bukan matriks. Untuk completeness, ya, agar complete, mari kita tulis kembali persamaan optimal PL sebagai fungsi dari zeta bar. Nah, itu. Oke. Maka menentukan nilai zeta bar, dan otomatis kalau zeta bar sudah diketahui nilainya, otomatis PL bisa diketahui nilainya. Itu mencari nilai zeta bar, yaitu menyelesaikan rumus yang sebelah kiri atas, itu secara visual itu sama dengan suatu kasus kita mengisi air kepada sebuah kontainer di mana dasarnya itu tidak rata, di mana level atau ketinggian air itu merepresentasikan nilai dari zeta bar, dan setiap kontainer dengan ketinggian yang berbeda itu berhubungan dengan nilai dari sigma kuadrat dibagi lambda L kuadrat. Jadi nilai ini itu merepresentasikan nilai dari ketinggian dari masing-masing lantai atau floor. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana menyelesaikan zeta bar ini itu bisa dianalogikan seperti problem water filling, yaitu mengisi air ke sebuah kontainer dengan dasar yang tidak rata.
Hal ini akan kita bahas lebih jauh, bahkan termasuk visualisasinya itu pada sebuah tutorial lanjutan yang berjudul Capacity of Emotional Part 4, yaitu Water Feeling and Newton Raphson.